anak-anak semua, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Ibu berharap kita semua sedang dalam keadaan sehat ya. Bersyukur sekali karena pagi hari ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk hadir, untuk sama-sama mengikuti chapel di minggu kedua di bulan Februari ini. Tapi sebelum kita memulai chapel kita bersatu dalam doa terlebih dahulu ya. Mari semuanya kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Bapa untuk pagi yang indah atas penyertaan Tuhan. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk bangun dan melaksanakan chapel kami di pagi hari ini. Kami berdoa Tuhan, biarlah chapel yang kami akan laksanakan di pagi hari ini boleh kami dengarkan dengan baik, boleh kami ikuti dengan baik. Berkati setiap device jaringan yang kami pakai supaya boleh memperlancar jalannya chapel hari ini. Berkati firman Tuhan yang kami dengarkan ini Tuhan, supaya kami boleh dengar dengan baik dan juga mau mengaplikasikannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan, amin. Oke, anak-anak semua, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Ibu mau sama-sama mengajak kita untuk mengangkat satu pujian yang berjudul Christ is Enough. Tapi sebelumnya Ibu mau membagikan sedikit kisah ya di balik lagu ini. Jadi kalau Ibu boleh cerita sedikit, lagu ini sangat memberkati kita semua ya, karena memiliki kisah yang sangat baik begitu. Jadi pada saat itu sekitar 1500 tahun yang lalu ada seorang misionaris. Misionaris ini dia datang ke sebuah tempat di India, di mana tempat tersebut sangat berbahaya ya. Kenapa? Karena yang pertama di sana mereka itu ditinggali oleh berbagai suku. Kemudian mereka itu menyembah berhala dan punya sekali dewa-dewa seperti itu. Dan di tengah-tengah tempat yang berbahaya itu, si misionaris ini dengan percaya dia mau tetap datang untuk menyebarkan Injil. Nah, usaha yang dia lakukan itu ternyata tidak sia-sia. Selama dia menyebarkan Injil tersebut, ada satu keluarga yang mengalami pertobatan. Itu baik sekali ya. Namun pertobatan yang dialami oleh keluarga tersebut malah menjadi kontroversi besar. Kenapa? Ternyata kepala suku dari tempat tersebut tidak mau satupun warga mereka itu memeluk agama baru, apalagi agama yang dibawakan oleh si misionaris tersebut. Dia sangat benar-benar marah, sampai suatu ketika dia di puncak kemarahannya itu dia memanggil semua warga, kemudian para pemimpin-pemimpin untuk berkumpul untuk mengadakan sebuah pertemuan. Pertemuan ini diadakan untuk apa? Untuk memerintahkan keluarga tersebut yang mengalami pertobatan itu untuk menyangkal iman mereka di hadapan para warga dan juga para kepala suku seperti itu. Tetapi waktu dia diminta untuk menyangkal imannya itu, dia tidak berkata apa-apa, melainkan dia dengan percaya dia mengatakan, I have decided to follow Jesus, not turning back, not turning back. Dan respon dari kepala suku itu apa? Dia benar-benar marah, dia semakin marah lagi sehingga dia memerintahkan seorang yang mahir sekali dalam memanah untuk membunuh kedua anak laki-laki dari keluarga ini. Jadi yang diminta untuk menyangkal adalah kepala keluarganya. Kemudian diminta untuk dibunuh dua anak laki-lakinya, langsunglah dibunuh saat itu juga. Lalu kepala sukunya minta, kamu sudah lihat anak kamu sudah saya bunuh, sekarang sangkal iman kamu. Tetapi dia tidak berkata apa-apa, dia malah semakin percaya dan berkata, though no one joins me, still I will follow, no turning back, no turning back, seperti itu. Dan ketika dia sudah mengatakan hal demikian, kepala suku makin benar-benar marah sekali. Lalu dia bilang, ini pilihan terakhir kamu, saya akan membunuh istrimu. Lalu akhirnya dia bunuh istri dari kepala keluarga ini. Lalu akhirnya dia sudah mulai yakin pasti kepala keluarga ini akan langsung menyangkal, tapi ternyata tidak. Dia berkata di hadapan semua orang bahwa the cross before me and the world behind me, no turning back, no turning back, seperti itu. Lalu akhirnya kepala suku pun membunuh kepala keluarga tersebut. Semua orang benar-benar pada saat itu benar-benar shock begitu ya. Walaupun mereka senang, tetapi mereka memiliki perasaan di mana
mereka itu benar-benar kaget karena selama ini mereka sudah pernah melihat pembunuhan ya, apalagi kepala sukunya ya, dia benar-benar shock, dia sampai jatuh tersungkur di tanah karena dia shock. Selama ini dia sudah melihat banyak sekali pembunuhan, tapi tidak pernah ada yang seperti ini. Dia bahkan rela mati hanya untuk Tuhan Yesus begitu ya. Dari kisah ini kita bisa belajar bahwa hanya ketika kita punya Yesus kita akan merasa cukup. Kita tidak butuh apa-apa lagi di tengah-tengah dunia yang seperti ini, di tengah-tengah keterbatasan kita, di tengah-tengah pandemi, di mana kita harus belajar HBL, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika kita berpengharapan di dalam Tuhan, kita akan cukup di dalam Tuhan, tidak lebih dan tidak akan kurang. Jadi mari sama-sama kita mengangkat pujian ini, kemudian kita bisa merenungkan setiap lirik daripada lagu ini dan melihat betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan kita, dan melihat bagaimana iman kita, apakah sudah benar-benar untuk Tuhan atau belum. Yuk sama-sama kita menyanyikan lagu Christ is Enough.
Baik, selamat pagi semuanya, anak-anak senior. Sebelumnya Ibu mengucapkan terima kasih buat Ibu Audi yang sudah membawa kita dalam pujian. Kiranya pujian tersebut juga bisa semakin mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa bersama. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas anugerah dan kesempatan yang telah Kau berikan buat kehidupan kami, sehingga pada pagi hari ini Tuhan kami bisa kembali berkumpul untuk melaksanakan chapel kami ya Bapa. Walaupun kami berkumpul hanya secara virtual dan kami tidak bisa bertemu secara langsung bersama-sama, namun kami percaya Tuhan kehadiran-Mu bukan hanya terbatas oleh ruang dan waktu, tapi kami percaya Tuhan Engkau hadir dalam setiap kehidupan kami dimanapun kami berada. Kalau sebentar Tuhan kami akan mendengarkan sedikit dari kebenaran firman-Mu. Kau berkati setiap kami, persiapkan hati kami menjadi tanah yang subur ya Tuhan, yang siap ditanami oleh kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu ya Tuhan, yang akan menyampaikan firman-Mu, supaya apapun yang keluar dari perkataan hamba-Mu ini merupakan yang daripada-Mu, sehingga anak-anak-Mu ini Tuhan juga bisa menerima ya Tuhan apa yang ingin Engkau bicarakan kepada mereka. Bapa, semuanya kami serahkan dalam tangan kasih-Mu, kami berdoa dan mengucap banyak syukur. Haleluya, amin. Oke, jadi bahan chapel atau kitab yang akan kita bahas atau kita renungkan pada pagi hari ini adalah lanjutan dari pembacaan sebelumnya gitu ya, yang telah disampaikan oleh Pak Dedi di Ulangan 32 ayat 1 sampai 43. Jadi Ulangan pasal yang ke-32 ayat 1 sampai 43. Ya, karena ini adalah pasal yang cukup panjang, jadi kita tidak akan membacanya pada saat ini. Jadi nanti setelah chapel kita usai atau di waktu-waktu luang kalian bisa menyempatkan diri untuk membaca satu perikop ini, supaya ini juga bisa menjadi perenungan kita bersama. Nah, di Ulangan pasal yang ke-32 ayat 1 sampai 43 ini, perikopnya itu berjudul Nyanyian Musa, gitu ya. Konteks yang perlu kita ketahui adalah bahwa generasi Israel yang baru ini nggak mau belajar dari sejarah pemberontakan yang dilakukan oleh nenek moyang mereka atau generasi-generasi bangsa Israel yang sebelumnya ketika mereka ada di padang gurun gitu ya. Sehingga perikop nyanyian Musa ini atau Ulangan pasal 32 ayat 1 sampai 43 ini merupakan bentuk kemurkaan Tuhan terhadap sikap bangsa Israel yang melupakan Tuhan, dan kemudian disampaikan melalui Musa gitu. Jadi Musa menjadi perantaranya Tuhan untuk menyampaikan kemurkaan Tuhan kepada bangsa Israel terhadap sikap bangsa Israel yang semakin melupakan Tuhan gitu ya. Nah, apa aja sih isi dari nyanyian Musa ini gitu? Di ayat 10 sampai 14. Jadi di ayat 1 sampai ayat yang ke-7 gitu ya, kalian bisa lihat bagaimana Musa itu mengagungkan Tuhan, bagaimana itu Musa itu menggambarkan Tuhan itu seperti apa gitu. Dan kemudian di ayat 10 sampai 14 di sana diceritakan atau dituliskan bagaimana Tuhan itu menyediakan segalanya bagi bangsa Israel, dan Tuhan sendiri juga yang menyediakan perlindungan bagi bangsa Israel. Perlindungannya itu bukan hanya bukan hanya perlindungan yang Tuhan kasih, tapi Tuhan sendiri yang melindungi bangsa Israel di setiap harinya gitu ya. Dan bangsa Israel juga diberi dengan berbagai kelimpahan gitu. Jadi istilahnya di ayat 10 sampai 14 ini dituliskan bagaimana apa sih yang sudah Tuhan lakukan, apa sih yang sudah bangsa Israel terima dari Tuhan selama bangsa Israel ini hidup, lakukan perjalanan dari padang gurun keluar dari tanah Mesir sampai menuju ke tanah Kanaan gitu ya. Namun apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kalian bisa lihat di ayat 15 nanti jadi katakan lalu menjadi gemuklah Yesyurun dan ia meninggalkan Allah yang telah menjadikan dia, dan ia memandang rendah gunung
ke gunung keselamatannya. Jadi di sini dilihat atau dituliskan ketika Tuhan itu sudah memberikan apa yang bangsa Israel butuhkan, Tuhan itu bahkan sudah melindungi sendiri bangsa Israel, malah bangsa Israel itu meninggalkan Allah dan memandang rendah Tuhan gitu ya. Nah, terus kemudian di ayat 16-17 bangsa Israel mulai menyembah Allah lain. Mereka mempersembahkan korban tapi bukan buat Tuhan tapi pada roh jahat. Gitu. Di ayat 18 pun diperjelas dikatakan gunung batu yang memperanakan engkau telah kau lalaikan dan telah kau lupakan. Allah yang melahirkan engkau. Jadi di ayat 16, 17, 18 ini dikisahkan bahwa bangsa Israel itu mulai menyimpang, gak lagi menyembah Tuhan, gak lagi menyembah Allah Bapa, tapi mereka udah menyembah berhala mungkin, atau mereka sudah mungkin sudah tidak menjadikan Tuhan Yesus itu atau Allah itu sebagai Tuhan mereka. Mereka telah melalaikan, mereka telah melupakan dan mereka menyembah Allah yang lain gitu ya. Nah, mungkin dan pada saat itu Tuhan murka dan kemudian bangsa Israel disebut sama Tuhan sebagai bangsa yang bengkok, bangsa yang tidak setia, bangsa yang tegar tengkuk, keras kepala gitu ya. Kalian bisa lihat nanti di ayat 20 sampai ayat 21 bagaimana Tuhan itu mendeskripsikan bangsa Israel sebagai bangsa yang bengkok, tidak setia, bangsa yang keras kepala, tegar tengkuk, dan yang lain-lain. Nah, tapi terlepas dari mungkin kalau misalnya kita baca nanti di Ulangan 32 Ulangan pasal 32 ayat 1 sampai 43 ini benar-benar terasa bagaimana Tuhan itu murka gitu ya, Tuhan itu marah, dan ayat-ayat selanjutnya ayat 21 ke bawah itu menceritakan bagaimana apa sih yang akan terjadi sama bangsa Israel ketika keadaannya seperti ini, keadaan ketika bangsa Israel itu melupakan Tuhan, tidak menjadikan menyembah Allah lain gitu. Apa sih yang akan terjadi? Banyak sekali hal-hal yang mengerikan yang akan terjadi kepada bangsa Israel gitu ya. Dan di sepanjang ayat di pasal 32 ini benar-benar menggambarkan bagaimana kemarahan Tuhan gitu. Namun kalau misalnya kita mau melihat lebih jauh lagi gitu ya, ada arti sebenarnya dari kenapa sih Tuhan meminta Musa untuk menyampaikan ini kepada bangsa Israel. Kenapa sih Tuhan mau meminta Musa untuk menyampaikan kemurkaannya akan apa yang telah bangsa Israel lakukan gitu ya. Ada beberapa arti yang mungkin bisa ibu bagikan, yang mungkin ibu temukan dan bisa ibu bagikan kepada kalian, sehingga perikop ini tuh bukan dipandang hanya sebagai satu kemurkaan Tuhan atau sebagai satu amarah Tuhan bagi bangsa Israel, tapi kita mau melihat di balik semua itu sebenarnya apa sih artinya gitu ya. Yang pertama adalah ini kemurkaan Tuhan ini atau pesan Tuhan ini merupakan bentuk kasih dan kemurahan hati Allah yang tidak terbatas terhadap umat pilihannya gitu ya. Musa itu mau menanamkan kebenaran tentang Allah kepada bangsa Israel yang telah merencanakan dan memilih mereka dari sebelum permulaan zaman. Dia berdaulat atas segala sejarah, dia sumber segala berkat, dan dia yang memelihara kehidupan bangsa Israel dari awal sampai juga masa depannya. Jadi nyanyian Musa ini menunjukkan bagaimana bahwa Allah itu memiliki kasih dan berkemurahan hati kepada bangsa Israel. Melalui nyanyian Musa ini, Musa juga mau kasih tahu ke bangsa Israel, ini loh kamu itu sudah direncanakan dan dipilih oleh Tuhan bahkan sebelum dunia dijadikan. Bahkan dari sebelum, setelah kamu diciptakan, kamu itu sudah direncanakan dan dipilih gitu ya. Dan setelah kamu direncanakan dan dipilih dan kamu menyerahkan hidup kepada Tuhan, maka Tuhan itu berdaulat atas segala sejarah, atas segala sesuatu, dan dia juga menjadi sumber segala berkat. Jadi Musa mau menanamkan kalau semua yang kamu terima, semua yang bangsa Israel terima, berkat, perlindungan, kelimpahan itu merupakan atas kehendak Tuhan dan
itu bersumber dari Allah Bapa. Gitu. Dan dia juga yang memelihara masa depan bangsa Israel. Apa yang bangsa Israel akan alami, apa yang bangsa Israel akan hadapi itu Tuhan yang memelihara gitu. Jadi ini yang mau Musa coba tanamkan dalam kehidupan bangsa Israel gitu ya, kebenaran bahwa Allah telah berdaulat atas kehidupan mereka dan dia pasti memelihara kehidupan mereka di masa yang akan datang, bahkan masa yang sekarang gitu ya. Dan ada lagi di ayat 7 kalau kalian nanti baca, di situ Musa itu mencemaskan sejarah suram yang dapat terjadi setelah bangsa Israel itu nanti masuk dan menetap di Kanaan gitu. Jadi Musa di pasal sebelumnya kan Musa juga dikasih tahu gitu ya sama Tuhan, ini loh yang akan terjadi sama bangsa Israel gitu. Jadi Musa itu mencemaskan keadaan bangsa Israel setelah mereka nanti masuk dan menetap di tanah Kanaan gitu. Maka dari itu melalui nyanyian Musa ini, Musa itu memerintahkan 3 perintah menjadi peringatan buat bangsa Israel gitu ya. Dan ini maksudnya Tuhan memberikan kepada Musa kesempatan untuk menyampaikan 3 perintah ini gitu kepada bangsa Israel. Yang pertama adalah ingatlah kepada zaman dahulu kala. Yang kedua adalah perhatikanlah tahun-tahun keturunan yang lalu. Dan yang ketiga adalah tanyakanlah kepada ayahmu dan para tua-tuamu. Itu adalah 3 perintah yang Musa sampaikan kepada bangsa Israel, dan nanti kalian bisa baca di ayat yang ke-7 dan selanjutnya gitu ya. Di sini ketika Musa itu mencemaskan bagaimana ya keadaan bangsa Israel nanti setelah bangsa masuk dan menetap di tanah Kanaan. Setelah Musa itu sudah tahu keadaannya akan seperti ini, maka Musa itu memberikan peringatan. Dan peringatan itu disampaikan di 3 perintah ini. Ingatlah kepada zaman dahulu kala, perhatikanlah tahun-tahun keturunan yang lalu, tanyakanlah kepada ayahmu dan para tua-tuamu gitu ya. Nah, ketiga perintah tersebut menunjukkan kasih Allah terhadap umat pilihannya. Jadi ketiga perintah yang disampaikan oleh Musa itu juga menunjukkan bagaimana Allah itu mengasihi umat pilihannya. Gitu ya. Dengan apa? Kok bisa sih Bu perintah itu merupakan bentuk kasih Allah kepada umat pilihannya? Ketiga perintah itu mau menarik perhatian bangsa Israel kepada perjalanan iman di zaman dahulu yang telah dilakukan oleh para tua-tua mereka. Menarik perhatian bangsa Israel untuk melihat, untuk flashback lagi terhadap perjalanan iman yang dilakukan oleh para tua-tua mereka, gitu ya. Jadi perintah ini juga sekaligus sebagai peringatan bagi bangsa Israel. Kalau kamu gak mau yang seram-seram ini terjadi dalam kehidupanmu nanti, please ayo lihat para tua-tuamu, nenek moyangmu, apa yang udah mereka lakukan dengan perjalanan iman mereka di zaman dahulu. Dan apa yang bisa kamu pelajari dari mereka gitu. Ambil dan ikuti perjalanan iman yang mereka lakukan bersama dengan Tuhan gitu. Ya. Nah, jadi itu adalah beberapa arti sebenarnya yang bisa kita ambil ketika kita membaca atau kita merenungkan Ulangan pasal 32 ayat 1 sampai 43 ini. Tidak semerta-merta merupakan murka atau tidak semerta-merta merupakan bentuk marah Tuhan kepada bangsa Israel, tapi jauh lebih daripada itu, ada pesan bahwa Allah itu sangat mengasihi umat pilihannya dan ia mau umat pilihannya itu tetap berada di jalan yang benar, tetap berada menjadi bangsa pilihan atau umat pilihan Tuhan yang menjadi bangsa yang ada tinggal di dalam hadirat dan kemuliaan Tuhan gitu. Lalu apa sih yang bisa kita ambil atau yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Kalau kita tahu tadi ya cerita bahwa bagaimana bangsa Israel melupakan Tuhan, bagaimana bangsa Israel udah dikasih sama Tuhan segala sesuatunya, dari perlindungan, dari berkat, kelimpahan, tapi mereka malah meninggalkan Tuhan dan bahkan menyembah Allah-Allah lain. Maka yang bisa kita aplikasikan ketika kita ambil dari kisah tersebut adalah bagaimana kita harus tetap mengingat kepada Tuhan,
dengan segala kebaikan dan kasih setianya yang tidak pernah pudar. Jadi kita harus tetap ingat bahwa kehidupan kita ini semuanya itu karena anugerah Tuhan. Bukan karena kekuatan kita sendiri, bukan karena kemampuan kita, bukan karena kepintaran, bukan karena harta yang kita punya, kekayaan yang kita punya, kekuatan yang kita punya, kuasa yang kita punya, atau kedudukan. Tapi itu semua datangnya dari Tuhan gitu ya. Dengan segala kebaikan dan kasih setianya, kita nggak boleh lupa gitu kalau itu semua punya Tuhan dan hidup kita pun juga punya Tuhan. Kita harus belajar untuk terus setia dan tekun berdiam di bawah kaki Tuhan, karena Tuhan pun tetap setia sama kita di tengah-tengah ketidaksetiaan kita. Coba bayangkan ketika Tuhan itu satu hari aja nggak kasih oksigen dalam dunia ini. Sehari Tuhan itu berkata, aku kayaknya hari ini nggak mau kasih oksigen deh buat manusia-manusia ini. Terus dia nggak kasih oksigen buat kita mati gitu ya. Jadi kita harus mengingat bagaimana Tuhan itu tetap setia di tengah-tengah ketidaksetiaan kita. Jadi sebagai umat pilihannya, maka kita pun harus setia sama Tuhan. Kita harus terus melekat sama Tuhan. Kita harus terus berhubungan sama Tuhan supaya kita juga semakin sehari demi hari semakin serupa dengan gambar dan rupa Tuhan gitu ya. Kemudian tadi ada 3 perintah yang disampaikan oleh Musa, itu juga menjadi perintah bagi kita saat ini gitu ya. 3 perintah tadi, bagaimana Musa itu menyuruh bangsa Israel untuk mengingat kepada zaman dahulu kala, memperhatikan tahun-tahun keturunan yang lalu dan menanyakan kepada ayah mereka dan para tua mereka. Itu juga menjadi hal yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan apa gitu ya, kita bisa bersama-sama dengan keluarga untuk bersekutu, datang kepada Tuhan. Kita mungkin kita bisa belajar banyak dari orang tua kita, bagaimana perjalanan iman mereka. Mungkin kalian bisa menanyakan kepada mama papa gimana sih proses iman mereka sampai saat ini gitu, dan itu menjadi hal yang bisa kita pelajari dan mungkin hal-hal yang baik bisa kita ikuti gitu ya. Dan atau mungkin selain di keluarga kalian, ketika di gereja gitu ya, kalian memiliki pembina atau kakak rohani yang bisa membimbing kalian, itu juga menjadi satu hal yang baik, satu hal yang bagus yang bisa kalian miliki, yang bisa kalian terapkan. Karena dalam perjalanan iman kita ini, kita nggak bisa untuk berjalan sendiri. Kita tuh harus berkomunitas, kita harus berjalan bersama-sama dengan orang percaya yang lain untuk membantu kita mengingatkan, membantu kita untuk semakin bertumbuh di dalam Tuhan gitu. Jadi itu satu poin yang bagus juga ketika kalian di gereja memiliki kakak rohani atau kakak pembina yang bisa membantu kalian untuk semakin melekat kepada Tuhan gitu ya. Dan menyambung di poin yang ketiga, di mana Ibu tadi sempat bilang kalau kita harus berkomunitas, itu juga satu hal yang baik, satu hal yang harus kita ambil. Komunitas itu bisa komunitas gereja, komunitas kelas, bisa juga mungkin kalian punya kelompok-kelompok kecil. Itu juga satu hal yang sangat berdampak bagi perjalanan iman kita masing-masing. Ketika kalian nanti berkumpul gitu ya bersama teman-teman, belajar untuk tidak hanya membicarakan hal-hal yang tidak penting, tapi coba membicarakan atau berdiskusi tentang hal-hal yang bisa membangkitkan atau menumbuhkan iman kalian kepada Tuhan gitu ya. Dan yang terakhir adalah dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan pastinya, karena dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan itu menjadi firman Tuhan itu merupakan istilahnya buku panduan gitu, buku panduan buat kita. Bagaimana kita harus hidup di dalam dunia ini sebelum kita dipanggil oleh Tuhan gitu ya. Kalau kalian beli sesuatu gitu ya di IKEA atau di Informa gitu ya, kalian beli meja atau apa, imagine kalau kalian nggak baca dulu buku panduannya terus kalian langsung rakit,
itu bisa aja salah gitu ya. Kalau kalian nggak tahu harusnya ini dipasang di mana, kalian pasti bisa salah gitu untuk merakitnya dan hasilnya jadinya nggak baik. Itu juga yang bisa terjadi dalam kehidupan kita ketika kita nggak tahu rules-nya atau bagaimana sih kita bisa hidup dalam dunia ini. Kita juga bisa menjadi berantakan gitu. Jadi Alkitab itu merupakan satu buku panduan buat kita selama kita hidup di dalam dunia. Maka penting bagi kita untuk selalu membaca serta merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Jadi itu yang bisa Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Kiranya kita sama-sama belajar untuk terus setia kepada Tuhan, untuk terus berpegang teguh kepada Tuhan di tengah segala situasi yang sedang terjadi. Kita tidak meninggalkan Tuhan baik dalam keadaan senang, sedih, susah, bahagia, sedang dalam ada berkat, sedang tidak ada berkat. Kita harus tetap terus berpegang teguh dan setia kepada Tuhan. Serta kita melihat atau ya kita flashback lagi gitu ya, atau kita berusaha untuk menumbuhkan iman kita dengan cara kita berkomunitas, kita bersama-sama dengan keluarga untuk datang kepada Tuhan. Baik, itu yang bisa Ibu sampaikan. Mari kita tutup chapel kita pada pagi hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan, mengucap syukur atas firman yang telah Kau sampaikan pada pagi hari ini Tuhan. Terlepas dari renungan ini, bagaimana Engkau menunjukkan kemurkaan-Mu kepada bangsa Israel, namun kami mengerti juga Tuhan bahwa arti sebenarnya dari renungan, dari nyanyian Musa ini adalah bagaimana Engkau sangat mengasihi umat-umat pilihan-Mu. Begitu juga Engkau juga Tuhan mengasihi kami, sehingga kami Tuhan diberi kesempatan untuk kami bisa senantiasa terus datang dan melekat kepadamu. Kiranya ya Tuhan, firman-Mu ini walaupun sudah berhenti sampai di sini, Engkau terus tetap bekerja dan terus tetap berbicara dalam kehidupan kami. Sehingga Tuhan, apapun yang kami tangkap pada hari ini, seberapa besar, seberapa kecil yang kami dapatkan pada pagi hari ini, bisa terus ya Tuhan kami tanamkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan pada akhirnya Tuhan, kami semakin menjadi ciptaan-Mu ya Tuhan yang serupa dan senggambar dengan Engkau seperti Engkau menciptakan kami pada awalnya. Kalau sebentar Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing, melanjutkan pembelajaran kami. Kiranya berkati Tuhan anak-anak-Mu supaya mereka memiliki hati yang siap, hati yang mau ya Tuhan ditanami oleh setiap pelajaran-pelajaran yang disampaikan. Berkati juga guru-guru semua yang menyampaikan pembelajaran, supaya apapun yang mereka sampaikan ya Tuhan bisa berguna bagi kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan, juga supaya ya Tuhan mereka semakin merenungkan bahwa Tuhan itu benar-benar yang menciptakan segalanya dan menjadi pusat dalam kehidupan kami. Bapa, semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap banyak syukur. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di chapel minggu depan. Tuhan memberkati. Menyembahmu